Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang percabangan. Percabangan ada apa aja? Ada if, ada else if, ada if else, ada switch case, break. Nah, sekarang kita belajar perulangan. Jadi, materi perulangan hari ini yang kita pelajarin ada 3. Ada perulangan dengan menggunakan for, perulangan dengan menggunakan while, dan perulangan dengan menggunakan do while. Nah, kalau masih ingat di materi kita tentang algoritma dan flowchart, kita kemarin sebenarnya sudah belajar sedikit, kita sudah kenalan sedikit dengan perulangan. Kemarin kan saya sudah bikin, kalau masih ingat ya, I-nya dimulai dari 1. I lebih kecil sama dengan 5, I++. Printf, misalkan Merinda, maka akan keluar Merinda sebanyak 5. Kok bisa 5? Karena I dimulai dari 1, I lebih kecil sama dengan 5, berarti 5-nya ikut. Kalau misalkan lebih kecil dari 5 tidak pakai sama dengan, berarti hanya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita memperdalam lagi dengan struktur perulangan for. Oke, ingat ya tadi perulangan ada 3, ada for, while, dan do while. Sekarang kita belajar tentang struktur perulangan for. Struktur perulangan for biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Jadi dia looping. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Contohnya, bentuk umumnya, for, inisialisasi, titik koma, syarat, titik koma, penambahan, kurung tutup, pernyataannya apa. Nah, inisialisasi di sini apa? Inisialisasi adalah pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variabel kontrol. Sedangkan syarat adalah ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Sedangkan penambahan pengatur perubahan nilai variabel kontrol. Contohnya, misalkan ada flowchart ya. Ada flowchart seperti ini. Start, I sama dengan 0. I lebih kecil dari 10. Jika iya, dia akan mencetak I. I++. Next I. Naik ke atas. Jika tidak, dia selesai. Misalkan, saya masukkan ini I-nya berarti outputnya berapa? Sorry. Kalau kita misalkan ini di run, berarti outputnya yang keluar adalah 0 sampai 9. Kenapa? Karena 10 tidak sama dengan, hanya I lebih kecil dari 10. Jadi misalnya gini, I sama dengan 0. Apakah I lebih kecil dari 0? Iya, cetak I. I-nya berapa tadi? 0. I++. I++ adalah I ditambah 1. Berarti 0 ditambah 1. 0 tambah 1 berapa? 1. Naik ke atas. Sekarang I-nya berapa? 1. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Iya. Cetak I. I-nya berapa? 1. Kemudian I++. 1 tambah 1, 2. Sekarang I-nya 2. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Iya. Cetak I. I-nya berapa? 2. Dan seterusnya sampai 9. Apakah 9 lebih kecil dari 10? Iya. Maka cetak I. I-nya berapa? 9. I++. Berarti sekarang 9 tambah 1, 10. Oke, 10 naik. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Kan tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak sama dengan 10, maka selesai. Programnya selesai. Nah, ini contohnya. Kalau tadi flowchartnya ini contohnya. Ingat ya, yang pertama dilakukan, ini salah codingan di sini. Apa? Pagar include stdio.h, kemudian void main boleh atau integer main sama saja. Kurung kurawal buka diakhiri dengan kurung kurawal tutup. For kurung buka integer I sama dengan 0. Selalu integer ya kalau perulangan, nggak mungkin double karena selalu inisialisasinya bilangan bulat. Masa ada perulangan dimulai dari 0,5, 0,8 kan nggak mungkin. Maka dari itu selalu tipe datanya integer.
Kalau misalkan for i sama dengan 0, Bu, nggak bisa. Harus diinisialisasi terlebih dahulu tipe datanya. Saya ulang, for buka kurung integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari 10, titik koma i plus plus. Kurung tutup, kurung kural buka, pernyataannya apa? Printf, perulangan ke persen i. Kenapa i? Karena integer, koma i. I merujuk siapa? Merujuk variabel integer. Ketika di run akan muncul 0, 1, 2, 3 sampai 9. Kenapa 9? Karena dia i lebih kecil dari 10, bukan i lebih kecil sama dengan 10. Nanti kita nyoba ya, kita materi dulu saja. Nah, kalau tadi ada pakai i plus plus, sekarang ada i min min. Kebalikannya, kalau i plus plus dia adalah i ditambah 1. Kalau i min min berarti i min 1. Kebalikannya. Increment, decrement. I plus plus increment, decrement, I min min, decrement. Sama kan? Dimulai dari include stdio.h, void main atau integer main boleh. For integer i sama dengan 10. Nah, di sini bedanya. Kalau pakai i min min, kalau dia minus, berarti kan nggak mungkin dimulai dari 0. Nggak mungkin dimulai dari bilangan terkecil. Berarti dibalik sekarang, dimulai dari bilangan besar. I sama dengan 10. I lebih besar dari 0. I min min. Jadi flowchartnya gini. I-nya berapa? 10. Apakah 10 lebih besar dari 0? Iya. Jika iya, I min min. I-nya berapa? 10. 10 kurangi 1, 9. Sekarang I-nya 9. Apakah 9 lebih besar dari 0? Iya. I min min. I-nya berapa? 9. 9 min 1. Jadi kebalikannya ya. Kalau dia pakai I plus plus, inisialisasinya dimulai dari bilangan kecil atau 0, 1 boleh. Kemudian syaratnya i kurang dari 10 besar. Tapi kalau pakai i min min, integer i sama dengan 10, i lebih besar dari 0. Simbolnya kan berbeda. Kalau i plus plus pakai i lebih kecil, kalau i min min pakai i lebih besar. Nah, untuk outputnya berbeda. Kalau yang i plus plus karena dimulai dari 0 berarti dia 0 sampai 9. Kalau i min min karena dimulai dari 10 berarti 10 sampai 1. Karena dia kan i lebih besar dari 0. Berarti 0-nya kan nggak ikut. Karena tidak sama dengan 0. Nah, kalau tadi sudah belajar for menggunakan i plus plus, for menggunakan i min min, sekarang struktur perulangan while. Sebenarnya sama aja, hanya saja penempatan struktur codingannya yang berbeda. Nah, perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Contohnya seperti ini. Include stdio.h, jangan lupa ya, dimulai dari include stdio.h, kemudian void main, inisialisasi dulu, integer i sama dengan 1. Nah, baru while i lebih kecil sama dengan 10, printf %d belajar perulangan \n, i plus plus. Nah, di sini bedanya. Berarti keluarnya gimana nanti ini kalau di run keluarnya 1 belajar perulangan enter, 2 belajar perulangan enter, 3 belajar perulangan enter, dan seterusnya sampai 10 belajar perulangan. Kenapa satunya di depan, Bu? Karena persen D-nya di depan. Kenapa persen D? Karena dia tipe datanya integer. Boleh persen D, boleh persen I. Jangan lupa belakangnya koma I. I siapa, Bu? Tipe data, variabel integernya. Ketika persen D-nya di depan berarti keluar dulu kan angkanya 1 belajar perulangan enter, 2 belajar perulangan enter, dan seterusnya. Nah, ini flowchart untuk while hampir mirip sebenarnya. Dia ingat ya kalau bikin flowchart mulai dulu i sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan 0. Jika iya, dia belajar perulangan ke bawah outputnya. I plus 1 atau I plus plus sebenarnya sama aja ya. Kan I plus 1 juga sama dengan I plus plus.
Kalau tidak, kalau udah selesai, dia selesai ke sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ya. Nah, ini kan contohnya. Langsung aja. Nah, yang terakhir sekarang ada do while. Sebenarnya while sama do while itu hanya beda di struktur juga sebenarnya. Kalau do while sebenarnya sama dengan struktur while. Hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi berada di while yang letaknya di atas, sementara perulangan do, seleksi while berada di bawah. Ini contohnya yang di kotak ya. Jangan lupa pagar include stdio.h void main, inisialisasi dulu, integer i sama dengan 0, do, baru printf i plus plus while i lebih kecil 10. Nah, untuk flowchartnya i sama dengan 0, next i untuk selanjutnya cetak i plus plus i lebih kecil dari 10. Jadi kondisinya ada di bawah. Ini kan kondisinya yang belah ketupat dia ada di bawah. Jika iya, dia akan naik. Jika tidak, dia selesai. Nah, sekarang saya mau langsung mulai ke codingannya untuk yang for. Sorry. Oke, tadi kan yang for seperti ini. Mana ya? Oke. Jangan lupa pertama kali ngoding, saya gedein dulu. Oke, semoga kelihatan ya. Pagar include stdio.h void main. Nah, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 10, i plus plus. For kurung buka integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil 10, titik koma i plus plus, tutup kurung. Kurung plural buka, kurung plural tutup. Ingat ya, kurung plural buka ini berbeda dengan kurung plural buka yang di sini. Kalau di sini hanya untuk for. Jadi, yang di dalamnya kurung plural for akan looping dia. Misalkan printf %d backslash n perulangan ke koma i titik koma. Sekarang kita run. Nah, i sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 10? Ya, jika iya perulangan ke %d. %d kenapa %d? Karena tipe datanya integer. Persen i boleh? Boleh. Koma i, jangan lupa. Kalau lupa nggak akan muncul. Perulangan ke-nya keberapa? Bingung. Dia harus ditulis variabelnya. Kalau misalkan ininya nggak di sini, Bu, boleh nggak? Boleh. Misalkan kita inisialisasi di atas. Nah, gini, boleh sama saja. Intinya harus diinisialisasi terlebih dahulu. Oke, ini yang pakai i++ ya. Kalau misalkan pakai i main, i++ adalah sama dengan i ditambah 1. Kalau i main berarti kebalikannya, i dikurangi 1. Karena dikurangin, nggak mungkin dong dimulai dari 0, berarti dibalik. 10, i lebih besar dari 0, i main, run. Nah, kebalikannya, dia besar ke kecil. 10, 9 sampai dengan 1. Kenapa 1, Bu? Karena lebih besar dari 0, bukan lebih besar sama dengan 0. Oke. Sekarang kita belajar yang while. Nah, kalau while masih sama ya, inisialisasi dulu, kita hapus. Misalkan i-nya dimulai dari 1 deh, sekarang biar nggak dimulai dari 0 terus. Ups, 1. While i lebih kecil, mana lebih kecil? Sorry. I lebih kecil dari 10. Oh, enggak wes, 7 aja. Printf teknik elektro. Printf
perulangan ke %d, i plus kitaran. Ayo, kenapa kok gini? Karena dia nggak ada backslash n-nya. Jadi dia, saya gedein dulu. Waduh, internet saya. Sebentar, wah internet saya lagi. Tahu ya bedanya kalau for dia lebih simpel sebenarnya. Sambil nunggu ini ya, tiran ya. Kalau for sebenarnya dia lebih simpel. Langsung saja for inisialisasi, misalkan integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus. Berarti dia akan muncul perulangannya 0 sampai dengan 9. Kenapa 9? Karena tidak sama dengan 10. Nah, kalau while dia karena kalau while dia beda lagi, inisialisasi dulu, integer i sama dengan 1, kemudian while i lebih kecil dari 7, strukturnya sebenarnya sama ya, cuma bedanya dia pakai while. Kurung kural buka, diakhiri kurung kural tutup. Printf teknik elektro misalkan, \n, printf perulangan ke %d, \n, i plus-nya di dalam, maka akan muncul teknik elektro perulangan ke 1, teknik perulangan 2 sampai dengan perulangan ke 6. Kenapa 6? Karena lebih kecil dari 7. Terakhir do while. Kalau do while gimana? Kalau do while sama. Dia berarti di sini dihapus do printf i plus tapi while-nya di luar. While i lebih kecil dari 8 misalnya. Run. Ups, salah ya. Titik koma, jangan lupa harus ada titik komanya. Nah, seperti ini. Jadi tahu ya bedanya, kalau for dia lebih simple, langsung aja for kurung buka kurung tutup, langsung inisialisasinya apa, syaratnya apa, kemudian iterasinya yang i plus atau i min. Kalau while kemudian syaratnya dulu, jangan lupa diinisialisasi, integer i sama dengan apa. While i lebih kecil dari 9 misalnya, kurung buka, kurung tutup, printf isinya apa, kita mau perulangan apa, baru i plus kurung kurawal tutup. Kalau do while, inisialisasi dulu, ini ya, i sama dengan 1, do kurung kurawal buka, baru printf teknik elektro i plus while-nya di luar. Tahu ya bedanya? Nah, kayak gitu. Jadi sedikit saya review. Jadi untuk perulangan ada 3, ada for, ada while, dan do while. I plus berarti i plus 1, dia pakai lebih kecil. Kalau i min berarti dia i min 1, pakai lebih besar. Oke, sekian mata kuliah materi perulangan di dasar pemrograman komputer. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.